yakin dalam doa. Yang kedua, ikhlas dalam doa. Yang ketiga, buktikan dengan amal soleh. Yang keempat, tinggalkan yang haram. Yang kelima, berprasangka baik ketika berdoa. Dan yang keenam, perhatikan adab dalam berdoa. Baik, kita akan bahas itu persatu biar kalau kita bersyukur kepada Allah, maka Allah nambahin nikmat untuk kita. Betul? Dan kalau kita memperbaiki ibadah kita kepada Allah, maka Allah perbaiki semua urusan hidup kita. Hari ini ada yang sedang punya masalah? Ada yang lagi punya masalah? Yang mana orangnya? Ingat ya, apapun masalah yang terjadi, jangan membuat kita putus asa dengan rahmat dari Allah. Betul? Kenapa Ustadz? Karena tidak mungkin Allah menitipkan persoalan kepada kita, kecuali di saat yang bersamaan Allah sedang menitipkan pesan cintanya kepada kita. Begitu seterusnya. Izin mohon maaf, di sini ada yang punya dosa? Banyak dosanya? Banyak aja, banyak banget. Cius? Mie apa? Siapapun di antara kita, ya, Bunda, Teteh, Sayang, Ahilman, siapapun di antara kita yang pernah punya dosa, yang banyak dosa, jangan pernah putus asa dengan ampunan Allah. Kenapa, AA? Karena sebanyak apapun dosa kita, yakin ya, ampunan Allah lebih luas dibanding dosa-dosa kita. Disebutkan dalam sebuah keterangan, kalau ada seorang manusia yang dia datang kepada Allah dengan dosa setinggi gunung, maka ampunan Allah lebih tinggi daripada gunung dosa yang kita miliki. Kalau ada di antara kita yang punya dosa seluas lautan, maka ampunan Allah lebih luas daripada samudra lautan itu. Dan ingat, Allah itu lebih mencintai orang yang banyak dosa, kemudian dia bertaubat, daripada orang yang soleh, sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam hidupnya. Status hari Selasa itu. Mau dibuat statusnya, mau? Siapin kameranya. Catat ya. Untuk kita yang banyak dosa, yang pernah tenggelam dalam kesalahan, jangan pernah putus asa dengan ampunan Allah. Kenapa? Karena ampunan Allah itu lebih luas daripada dosa yang kita miliki. Yakinlah, Allah lebih mencintai orang yang banyak dosa kemudian dia bertaubat daripada orang yang soleh sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam hidupnya. Kata Nabi, setiap manusia pernah berbuat salah. Dan sebaik-baiknya orang yang pernah berbuat salah adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Status hari apa itu? Nanti pakai lagunya Rosa Hijrah Cinta ya. Hijrah Cinta gitu lagunya itu. Alhamdulillah. Bunda, Teteh senang ketemu Ahilman? Bosan apa bosan? Bosan apa enggak? Bosan? Hari Minggu yang kemarin ada yang hadir enggak? Coba yang hadir yang mana? Alhamdulillah. Berarti ini yang enggak ngacung enggak hadir ya? Oke. Izin, saya mau memastikan lagi. Ada enggak yang baru pertama kali ikut kajian Ahilman? Baru pertama? Coba acungkan tangan. Masya Allah. Baru langsung ketemu baru. Masya Allah. Ini yang baru ketemu pernah lihat AA di TV ada? Di YouTube ada?
Di Instagram, di TikTok ada ya? Alhamdulillah. Lebih kasih video atau aslinya? Alhamdulillah. Jangan ada dusta di antara kita ya. Saya harus pastikan dulu karena rata-rata emang begitu bilangnya. Aslinya lebih kasep cenahnya. Ngan hanya kal penek itu hungkul. Eta sok nyeri hati teh beladinya hungkul. Jadi rada sok tuh pede gitu. Makanya ibu punten ya, kalau saya mulai kajian kenapa sholawat dulu, sebenarnya menenangkan hati saya. Dah sok nyeri hati lah mau dipikir-pikir mah. Tapi nggak apa-apa. Ulah nyeri hati kalau disebut penek. Nu penek mah biasanya pinter. Kenapa Hilman? Karena yang penek mah otak sama hati deket. Jadi biasanya. Matakna, ibu-ibu teteh yang punya suami pendek bersyukurlah ya. Dan tolong dijaga baik-baik. Karena itu aset yang harus kita budidayakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kebersamaan kita Allah jaga sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bunda sayang, Teteh sayang, pagi ini kita akan lanjutkan temanya masih bicara tentang urusan doa. Betul? Kita buka dulu. Biasa wae atuh lihat HP teh meuni anyar cenah ieu mah. Terus masalahnya apa dengan ibu-ibu gitu? Anyar. Ulah gitu. Ih, dangukeunnya. Kalau orang lain dapat nikmatnya ulah gitu. Eta teh namina iri dengki. Iri dengki teh SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang. Kumaha cirina? Siga tadi. Kan Ahilman baru buka HP. Baru buka HP. Anjir. Mending gak seneng gitu kita punya HP teh. Kudu nama kalau orang dapat nikmatnya bilang alhamdulillah. Iya mah. Anjir. Eta teh namina iri dengki SM. Kitu cirina teh. Tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Jadi ketirisan sendiri. Tetangga beli kompor gas, kita yang. Tetangga beli mobil baru, kita katabraknya. Apa jawabannya Cina? Katabrak. Tetangga masang parabola, kita minum Paramex ya. Tetangga beli iPhone Pro Max, kita minum Promah. Apa kok namanya nyeri hati? Weh tetangga bahagia. Nggak boleh ya, nggak boleh ya. Tetangga ulah gitu. Ayo nama kalau ada orang yang dapat nikmatnya katakan apa? Alhamdulillah. Kenapa Ustadz? Biar nular nikmatnya sama kita. Insya. Jadi kalau ada teman kita punya suami kasep, ulah iri. Ulah. Iya masuk kadang-kadang. Nah hanya menikah kasep itu suami nate. Padahal istrinya goreng gitu. Ulah gitu. Jodoh mas sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Catat status hari Rabu ya catat. Baik, ibu sayang, teteh sayang. Sebelumnya kita bahas tentang doa, betul? Ahilman pernah sampaikan, izin mengulang barangkali yang baru hadir hari ini mungkin biar ada pemanasan dulu dan ada pengetahuan. Ada 6 prinsip yang harus kita miliki agar doa cepat terkabul. Ada berapa? 6. Yang pertama masih ingat nggak? Nah, coba dibuka catatannya. Tapi ulah gandeng heula kan keur dijelaskeun ieu teh mun langsung teriakan gitu. Yang pertama yakin dalam doa. Keterangannya di surat apa? Asy-Syura ayat 26. Eta mah catatan hutang ibu. Eta catatannya. Nu mana ieu cenah ieu? Ieu eta cikur 2 kilo cenah. Eta mah buat bikin peye cikur aya teh dapat peye. Satu apa prinsipnya?
yakin dalam doa. Yang kedua, ikhlas dalam doa. Yang ketiga, buktikan dengan amal soleh. Yang keempat, tinggalkan yang haram. Yang kelima, berprasangka baik ketika berdoa. Dan yang keenam, perhatikan adab dalam berdoa. Baik, kita akan bahas itu persatu biar menguatkan hazanah kita. Yang pertama, yakin dalam doa. Surat apa keterangannya? Asy-Syura ayat 26. Ternyata Allah itu hanya akan mengabulkan doa seseorang yang yakin dalam berdoa. Sok dibuka. Surat apa? Asy-Syura ayat 26. Surat apa? Asy-Syura ayat. Asy-Syura itu surat keberapa? Nah, surat ke-42 ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan dengan iman ya, Bunda sayang, Teteh sayang, perhatikan. Tadi kata Ahilman, Allah hanya akan mengijabah doa orang yang yakin kepada Allah dalam doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yastajibul ladzina amanu. Dan dia, yaitu Allah, dan dia Allah akan memperkenankan doa atau mengijabah doa siapa? Orang-orang yang beriman. Berarti orang beriman itu orang yang yakin kepada Allah. Wa amilus solihati, dan orang-orang yang beramal soleh. Jadi kalau sekarang kita pengen doanya cepat terkabul, tingkatkan imannya, tambahkan amalnya. Maka mohon maaf, kalau Bunda barangkali pernah ya ketemu seseorang, kemudian kita nitip doa, ketemu ulama, ketemu kiai, ketemu seseorang yang kita rasa imannya bagus, amalnya banyak, kita suka bilang nitip doa ya. Kenapa? Karena kita percaya Allah akan mengijabah orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, berarti kita juga yang ada di sini punya potensi doanya dikabulkan. Dengan syarat tingkatkan imannya, tambahkan amalnya. Karena Allah akan mengijabah doa orang yang yakin kepada Allah. Kemudian dibuktikan dengan amal sampai pada titik wa yazidahum min fadli. Allah akan menambah pahala kepada mereka dari karunia-Nya. Perhatikan. Ternyata yang paling indah dari doa itu bukan dikabulkannya saja. Tapi yang paling indah kita saat berdoa pun mendapatkan pahala. Apalagi kalau kita doanya yakin kepada Allah. Sampai kemudian wal kafiruna lahum adzabun syadid. Orang-orang yang ingkar akan mendapatkan azab yang sangat keras. Punten mohon izin. Ada nggak orang yang ketika doa tapi nggak yakin? Ada nggak? Ada nggak? Kenapa nggak yakin? Padahal harusnya kan yakin. Bukankah dia minta kepada Allah yang memiliki segalanya? Dia yakin Allah tahu segalanya. Maka Bunda sayang, kalau bicara tentang, jangan diambil. Asupkan karena dompet sih. Jadi kalau doa kita mau diijabah, gitu kan? Doa mau cepat terkabul. Bagus gak baju Ailman? Cuma nanya aja ini mah, memastikan aja. Aduh, ayawanya. Pokoknya setiap kajian teh ada baju bagus baru, udah, ya mah endorse ya. Kan nggak disebutin aja dari mananya. Bisi hoyong, kita jadi kahayang loba kemampuan kan liwe jadi nanti. Jadi sok deg-degan.
Dengar. Sampai mana tadi teh lupa lagi ini teh. Iya. Jadi kalau doa ingin cepat terkabul, yang pertama harus apa? Yakin. Betul? Nah, kenapa ini penting disampaikan? Karena ternyata Allah akan mengijabah doa seseorang tergantung keyakinannya. Dan faktanya, nyatanya banyak orang yang berdoa tapi nggak yakin. Lisannya berucap, tapi hatinya berbisik dengan jawaban yang lain. Contoh, misal ibu teh diuji dengan izin ya, suami ibu yang barangkali agak nguji hidup kita. Ada? Ada yang begitu? Yang mana istrinya di sini? Jadi misalnya ibu kan suka merasa bahwa kenapa ya ujian rumah tangga aku tuh begitu luar biasa. Sampai pada titik ibu ngedoain suami. Ya Allah, mudah-mudahan suami aku lembut hatinya. Itu yang kita minta. Tapi kadang-kadang ada bisikan di hati ini. Mual mungkin. Percuma gitu. Jadi kayak berdialog sendiri gitu loh. Kita minta, lisannya minta, tapi hatinya kayak enggak gitu. Pernah nggak begitu? Jadi minta tapi hati kayaknya nggak mungkin. Belum lagi pikiran ngaca tuh aja, mual mungkin gitu. Jadi kita tuh jadi pada akhirnya ketika doa setengah-setengah, tapi nggak yakin. Padahal Allah berkenan dengan doa kita ketika kita yakin dalam berdoa. Betul apa betul? Iya apa iya? Maka Ustadz kalau bicara yakin kepada Allah, ada berapa yang harus kita tanamkan dalam hati? Catat ini. Setidaknya ada 3 yakin yang harus kita miliki. Yang pertama, yakin tidak ada satupun yang paling mencintai kita kecuali Allah. Yakin. Maka bunda, teteh sayang, manusia itu berpotensi menyakiti kita. Itu manusia. Makanya kalau ada yang bilang, gimana ya biar suami aku nggak ada masalah gitu. Gampang. Nikah sama malaikat. Benar. Selama suami ibu masih manusia, berarti masih berpotensi punya salah. Betul apa betul? Sama kayak Hilman, gimana ya biar istri saya tuh sempurna. Gampang. Nikah saja sama bidadari di surga. Lagu Noah ya teman. Bidadari di surga. Jadi nggak akan mungkin kita ini sempurna. Tapi ada yang lebih sempurna mencintai kita siapa? Allah. Makanya mohon maaf ya. Kalau hati ini pernah diusik, disakiti, dizolimi sama manusia, ini pertanda Allah sedang ingin cinta kita balik lagi ke Allah. Mungkin selama ini fokus kita ke manusia, sehingga Allah bikin sakit hati ini, agar kemudian cinta ini lurusin lagi, balik kepada siapa? Allah. Maka ingat, seberapa banyak pun orang yang membenci kita hari ini, jangan pernah takut karena ada Allah yang mencintai kita. Dan ingat bunda teteh sayang, surga itu tidak ditentukan oleh seberapa banyak orang yang mencintai atau yang membenci kita. Bukan. Tapi surga itu ditentukan oleh penilaian siapa? Allah. Maka izin, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Status hari Rabu itu. Dipuji hari Kamis ya. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Status Kamis malam Jumat. Jadi Kamis paginya ada, Kamis malam Jumatnya ada. Kenapa? Ya karena dua-duanya sama saja. Malah mohon izin ya, bunda hati-hati dengan pujian. Karena kebanyakan nyamuk mati itu akibat tepuk tangan. Betul apa betul? Iya apa iya? Malah makin kita dipuji itu makin sebenarnya nggak ada apa-apanya. Makanya bunda kalau ada yang ketemu suka gitu ya, alah meni cantik, padahal berarti nggak cantik gitu sebenarnya itu. Coba
Coba yang benar yang mana yang enak nih? Kelihatan muda atau masih muda? Kalau kelihatan muda berarti oh gitu. Tapi kenapa kita suka ngerasa bangga gitu? Allah menik kelihatan langsing ayeuna. Berarti faktana gitu. Jadi ulah merasa gitu ulah. Nah, yakin tidak ada yang paling mencintai kita kecuali siapa? Allah. Disinilah poin bahwa ketika kita berdoa berarti kita masih dicintai oleh siapa? Kalaupun Allah mengabulkan atau tidak, yakin Allah punya rencana yang baik untuk kita dari setiap doa yang kita panjatkan. Makanya mohon izin, kalau ada yang bilang begini, kenapa ya? Saya sudah berdoa, tapi kok kayaknya belum dikabulkan misalnya. Jangan putus asa. Karena dikasih kesempatan berdoa saja, itu adalah cinta dari Allah. Betul? Kan pernah Ahilman tanya di kajian sebelumnya, mana yang paling penting? Dikabulkannya doa atau dikasih kesempatan berdoa? Ternyata yang lebih penting dikasih kesempatan untuk terus berdoa. Karena banyak orang yang udah dikabulkan doanya nggak doa lagi. Betul apa betul? So jawabannya, setiap doa pasti dikabulkan. Hanya Allah mengabulkan doa itu dengan 3 cara. Berapa? 3 cara. Yang pertama, yes. Allah berikan apa yang kita mau, yang kita minta. Yang kedua, no. Allah gantikan dengan yang lebih baik dalam pandangan Allah. Yang ketiga, wait, tunggu. Allah akan berikan jawabannya di waktu yang tepat, bukan di waktu yang cepat. Ada berapa jawabannya? 1 apa? Yes. 2? 3? Ibu-ibu gaya gitu. Yes, no, wait. Apa jawabannya? 1? 2? 3? Lain watch atau what mah jam. White mah putih. Nges. Dipabelit ieu mah geus. Jadi Ustadz Hilman, yang penting yang kita rasakan cintanya Allah dalam doa. Maka Bunda ngerasa nggak sih? Kalau lagi kita doa, ngerasa lagi dicintai nggak sama Allah? Ngerasa lagi kayak diusapin nggak tubuh kita? Kayak lagi dipeluk nggak? Nah, rasa itu cinta dari Allah. Makanya izin ya, orang yang selalu berdoa berarti orang yang selalu dicintai Allah. Apalagi dia yakin dalam doa. Maka 1, yakin tidak ada yang paling mencintai kita kecuali Allah. Yang kedua, yakin tidak ada yang paling tahu tentang kita kecuali Allah. Tahu, paham. Bunda, yakin tidak ada yang paling paham tentang kita kecuali siapa? Bahkan kita sendiri pun gak paham tentang kita. Betul gak? Izin, Bunda sayang, Teteh sayang, apakah tahu 1 jam ke depan apa yang akan terjadi dengan kita? Betul? Siapa yang lebih tahu? Terus kenapa kita suka ngerasa lebih tahu dibanding Allah? Itu namanya apa? Namanya? Ya itu Allah bukan nama. Jadi dalam doa Allah tahu kok mana yang terbaik. Tapi bukan berarti kita doanya cuma bilang gitu. Ya Allah, apalkan. Apa? Nggak begitu juga rumusnya gitu. Jadi jangan sampai mentang-mentang karena Allah lebih tahu, Bunda ngerasa ya Allah. Kata AA, oke? Kan Allah lebih tahu. Ya sok we atuh kumaha Allah gitu. Jadi maksudnya Bunda yakin. Makin Bunda yakin, Allah tambah yakin, Allah juga yakin, Allah tahu. Bahkan sebelum kita berdoa, Allah tahu nggak? Tapi kan Allah pengen dengerin lirihnya suaramu dalam doa. Allah pengen lihat air matamu menetes dalam doa. Maka dikisahkan satu kali,
Malaikat Jibril itu dikisahkan, jadi ada orang soleh itu berdoa. Terus malaikat Jibril itu cerita sama Allah, ya Allah, ini ada orang soleh, udah doa, kabulin dong doanya. Bukankah engkau akan mengabulkan orang yang beramal soleh? Dan aku lihat orang ini soleh, hambamu yang soleh. Apa jawaban Allah? Wahai Jibril, aku biarkan orang soleh itu berdoa karena aku begitu menikmati lirihnya suara dia ketika berdoa. Jadi Allah tuh kangen gitu sama orang yang doa gitu. Makanya kalau ada orang yang berdoa belum dikabulkan, bukan berarti dia gak dicintai Allah. Justru Allah senang dengan lirihan doanya. Allah senang dengan tetesan air matanya. Allah senang dengan semua yang disampaikan dalam doanya. Biarkan, kata Allah, Jibril, biarkan dia berdoa. Karena aku sangat menikmati suaranya ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tahu, yang lebih tahu tentang kita siapa? Allah. Maka poinnya harus yakin ketika berdoa kepada. Dan yang ketiga, yakin tidak ada yang bisa mengangkat kesulitan kita kecuali tidak ada yang paling bisa memudahkan urusan kita kecuali siapa? Allah. Maka Bunda perhatikan ke depan ya. Mulai hari ini kalau doa kita ingin cepat terkabul dalam pandangan Allah, harus tambah apa? Yakin. Sok mulai hari ini, kalau doa jangan ragu-ragu, jangan tanggung, jangan ini mah, ya Allah, aku teh punya kemauan banyak, tapi aku juga mikir, ya Allah. Kita nih manusia terbatas, tapi kan Allah nggak terbatas, betul? Misal ada di sini nih yang belum nikah, misal, boleh nggak berbisik sama Allah minta jodoh yang baik? Ya Allah, yang kayak gitu ya Allah. Yang kayak gitu ya Allah. Yang kayak di depan ya Allah. Boleh nggak bilang gitu? Boleh. Aku mah nggak minta, pokoknya yang kayak gitu ya Allah, itu yang saya maksud misalnya. Tapi ingat, Allah juga lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Kan barangkali kita menilai orang dari luarnya kan. Allah lebih tahu, cek Allah, bukan. Si Ahilman mah nggak bener. Jangan mau sama Ahilman, jangan mau sama yang kayak gitu. Aku siapkan untukmu yang lebih baik. Siapa? Kameramen. طلع